warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Trisnawati dan teman saya Cynthia Zahra dan Riyandi Nurmulan. Kami dari SMA PGRI 31 Pangalengan akan mewawancarai Kepala Desa Tribakti Mulia. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu Bapak untuk wawancara bersama saya. Sebelumnya, mari kita perkenalkan terlebih dahulu sama Kepala Desanya Tribakti Mulia. Boleh perkenalan Pak? Baik, terima kasih atas kunjungannya dalam rangka wawancara kegiatan dalam rangka memenuhi persyaratan dalam pembelajaran ya. Baik, nama saya Cahya Sukmana, Kepala Desa Tribakti Mulia. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai sesi pertanyaan. Menurut Bapak, apakah nilai dan norma itu penting atau tidak? Mengapa? Menurut saya ya, bahwa nilai dan norma itu adalah penting dalam kehidupan, karena norma itu adalah aturan yang disepakati oleh berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan kepemimpinan gitu ya, dengan kalau di desa itu kesepakatan yang disepakati oleh lembaga-lembaga yang ada di desa dan disepakati untuk mengatur norma-norma yang ada di masyarakat itu. Jadi penting ya untuk norma dan nilai dan norma itu penting dalam kehidupan di tatanan masyarakat, khususnya desa Tribakti Mulia. Yang kedua, apa saja jenis pelanggaran norma yang sering terjadi di desa ini? Untuk di desa kami, desa Tribakti, mungkin kebanyakan di norma hukum ya, norma sosial ya, norma agama ya gitu. Kenapa mungkin di norma hukum itu karena di kehidupan masyarakat itu kan karena mungkin kurangnya wawasan di bidang hukum juga bisa, karena faktor ekonomi juga bisa yang mengakibatkan kerawanan dalam hal keamanan ya, yang mengakibatkan bersentuhan atau bermasalah dengan hukum ya, karena hukum itu ada dua kalau di desa itu ya, ada hukum pidana, ada hukum perdata. Kalau hukum pidana itu tentunya bagi pelanggar masyarakat kami yang melanggar seperti kekerasan dalam rumah tangga, KDRT ya, itu bisa dikatakan itu pidana. Terus ada juga kekerasan terhadap anak di bawah umur, bahkan terus ada juga untuk pencurian ya kayak gitu. Ya selalu ada lah, cuman emang apalagi sekarang ya media sosial ya, dengan adanya media sosial juga itu berpengaruh terhadap norma hukum ya. Karena dengan adanya media sosial itu ya, masyarakat memanfaatkan media sosial itu mungkin dengan kurangnya wawasan, digunakan dengan tidak pakai aturan, sehingga ya bisa ke pencemaran, kena undang-undang ITE itu juga kan bisa ke pidana. Nah kalau yang perdatanya juga itu ada hukum perdata. Kalau hukum perdata itu lebih ke kayak ya pinjam uang nggak bayar tapi udah bayar sebagian gitu ya, itu juga kena perdata ya, kalau utang berhutang. Terus ada juga yang kalau bermasalah bahkan dimusyawarahkan di balai desa dengan RT RW. Nah itu juga kan jadi masalahnya, jadi masalah perdata. Jadi di desa itu sangat banyaklah masalah-masalah yang memang tempat gudangnya masalah lah. Kalau di desa itu pasti ada yang urusan dengan pidana, yang urusan dengan perdata, dengan agama, norma agama. Kalau norma agama itu lebih karena di masyarakat khususnya di Tribakti itu kan ada mungkin beberapa organisasi ya, ada organisasi Islam, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis. Nah, mungkin ada perbedaan itu, bisa aja jadi ada konflik sosial di situ. Ya, untuk sementara itulah. Ya. Pertanyaan selanjutnya,
Bagaimana dampak pelanggaran norma terhadap kehidupan sosial masyarakat di desa Oh, ini? ya, sebetulnya sudah terjawab ya dengan adanya pelanggaran norma tadi ya, norma agama, norma hukum, norma susila. Nah itu juga mungkin dampaknya sangat sangat signifikan ya terhadap kehidupan sosial interaksi di masyarakat kami gitu ya. Apalagi penyebabnya ya yang harus dicari itu kenapa sampai terjadinya adanya norma urusan hukum, norma urusan agama, apa penyebabnya. Nah itu mungkin dampaknya itu ya dengan adanya permasalahan pelanggaran norma tadi ya adanya ketidakharmonisan di lingkungan terutama itu. Terus kalau dalam norma agama sampai bahkan ada juga yang karena emang tidak sesuai dengan ini mah ini NU, ini Muhammadiyah. Nah, karena tidak bisa disatukan ya akhirnya ngambil masing-masing cara lah gitu ya. Jadi untuk menghindari itu mungkin ya permasalahan yang lebih kompleks ya lebih baik ambil cara yang lebih elegan yang kalau Jumat bahkan nggak di sini ikut Jumatnya di Masjid Agung itu ada gitu ya. Ini yang terjadi di sini yang dampaknya seperti itu gitu. Terus apa lagi? Menurut Bapak, apa penyebab terjadinya pelanggaran norma di desa? Ya tadi kan dari katakan bahwa pelanggaran norma itu berawal dari adanya kesenjangan sosial, terutama dalam ekonomi ya. Itu bisa mengakibatkan adanya pencurian, adanya ibaratkan kalau penyebab yang utamanya itu pastilah ke situ arahnya ya. Jadi ke hal-hal yang tadi lah gitu yang sudah saya katakan bahwa dengan adanya bukan konflik ya, norma yang pelanggaran norma itu ya tentulah berdampak terhadap yang mengakibatkan itu gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apa solusi terbaik untuk mengurangi pelanggaran norma di desa Tribakti Mulia ini? Ya langkah-langkah yang dilakukan oleh kami di pemerintahan desa untuk ketika adanya pelanggaran norma yang ada itu ada beberapa langkah ya. Langkah pertama kalau urusannya dengan norma hukum ya pasti hukum dengan aturan, apalagi kalau pidana pasti dengan pihak PH ya, aparat penegak hukum. Tapi kalau yang namanya perdata masih bisa diselesaikan dengan musyawarah, dengan pendekatan ya, karena yang namanya masyarakat itu baik buruk itu pasti masyarakat saya, baik buruk dan jeleknya juga ya, segimana jeleknya itu tetap warga saya. Jadi dilindungi dalam artian diberikan pemahaman, diberikan pencerahan bahwa ini adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena melanggar aturan hukum, aturan agama, ibarat. Jadi untuk pencegahannya seperti itu ya, jadi langkah-langkahnya itu. Terus kami juga di desa kan kalau terus menyiarkan dengan adanya pengawasan kan di masjid-masjid gitu, banyaklah momen-momen yang kami laksanakan untuk supaya norma itu tidak dilanggar oleh masyarakat. Terutama sih sebetulnya norma yang sering terjadi itu di masyarakat itu kan norma gotong royong sudah tidak ada sekarang. Karena apa? Masyarakat sudah tidak semangat lagi untuk melaksanakan kerja bakti gotong royong, perbaikan saluran air, pembuangan sampah yang tertib, pembersihan jalan, itu sudah tidak mau. Kenapa? Karena masyarakat sudah dibiasakan dibantu oleh pemerintah ya, dibantu sehingga mereka merasa komersil ketika mau disuruh kerja bakti dari kerja bakti kita dapat bantuan. Nah
Sebaliknya bagi yang tidak mendapatkan bantuan ketika disuruh kerja bakti, ada saya mah menang bantuan, naon bantuan oke kan seperti itu ya. Jadi itu yang terjadi di desa, sehingga kami terus pemerintah desa melakukan pendekatan yang untuk supaya norma-norma itu kembali bangkit, norma gotong royongnya, kerja baktinya itu. Walaupun emang bertolak belakang dengan bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat. Sebetulnya ada nilai bagusnya, ada juga tidak baiknya untuk masalah bantuan gitu ya. Karena masyarakat dibantu bukannya tambah semangat kerja bakti, bukan, malah berleha-leha adanya bantuan itu ya. Jadi gitu ya. Nah, langkah-langkahnya seperti itu yang kami lakukan. Kalau di norma agama ya kami juga adanya pengawasan bulanan di desa gitu. Melaksanakan hari-hari besar Islam kayak gitu lah. Itu juga salah satu mengurangi konflik-konflik atau pelanggaran norma terhadap agama. Kalau hukum itu sama dari pihak kepolisian, ada juga pencerahan ke desa, ya memberikan adanya linmas gitu kan ya, linmas juga digembleng untuk berwawasan kebangsaan gitu ya, supaya bisa membina masyarakat juga yang gitu ya. Apakah sudah ada upaya dari pemerintah desa atau tokoh masyarakat untuk menyadarkan warga tentang pentingnya menaati norma? Iya, udah seperti itu. Ya, jadi kami juga dengan tokoh masyarakat, dengan lembaga stakeholder yang ada di desa juga berupaya dengan adanya ustadz masuk lingkungan juga ya, adanya guru ngaji ini sudah diberikan ya sedikitnya perhatian khusus dalam hal ada tunjangan walaupun tidak besar. Kenapa? Yaitu supaya lebih semangat lagi, jadi memperhatikan norma supaya berjalan dengan baik tentu harus didukung dengan fasilitasnya yang baik, terus SDM-nya juga yang harus baik gitu ya. Ketika SDM-nya baik berarti harus disupport dengan adanya bantuan gitu. Ya itu kami sudah lakukan. Ya jadi alhamdulillah di desa kami mah tidak terlalu konflik sosial, norma-norma pelanggaran norma yang ada di sini tidak terlalu lah gitu, karena adanya kerjasama antara lembaga-lembaga yang di desa berjalan dengan baik gitu, selama ini gitu, ya. Cuman saya menitip ke ini ya, bahwa pelanggaran norma itu emang banyak sekali gitu ya. Karena apalagi sekarang kan udah zamannya media sosial, ini harus lebih pintar-pintar memilih media sosial. Jadi pembatasan terhadap anak-anak gitu yang memakai gadget ini harus lebih diperhatikan, jangan sampai ya anak dibiarkan tidak diperhatikan yang mengakibatkan ya nggak mau sekolah, nggak mau belajar karena lebih fokus memakai gadget gitu ya. Nah itu sangat pengaruh besar itu ya. Nah, kami kan di desa nggak bisa ibaratkan lebih fokus ke hal itu ya, ke rumah-rumah door-to-door nggak bisa. Bisanya cuma yang penyuluhan, ketika di desa ada penyuluhan, di pengawasan ada penyampaian juga gitu ya. Jadi itu yang bisa disampaikan. Demikian wawancara kami dengan Bapak Kepala Desa mengenai nilai dan norma yang berlaku di masyarakat Desa Tribakti Mulia ini. Kami sangat berterima kasih atas waktu dan penjelasan yang telah diberikan. Semoga informasi yang kami peroleh dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.